pagi, bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Semoga tetap sehat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah pemirsa, ini merupakan episode perdana dari konten talkshow OSIS SMK Negeri 2 Pacitan yang diberi judul Oskada Berbincang. Saya Syahlum Leila Soraya. Saya di sini tidak sendirian loh pemirsa. Saya di sini ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Silvi Ananta. Selamat siang Kak Silvi. Selamat pagi Kak Syahlum. Halo pemirsa di rumah, halo teman-teman audiens di ruangan ini. Selamat pagi. Wah Kak Syahlum, saya senang sekali bisa menemani Kak Syahlum pada pagi hari ini Kak Syahlum. Kak Syahlum tahu nggak sih Kak, hari ini Oskada Berbincang itu sangat spesial. Aja dong Kak, Oskada Berbincang pada hari ini sangat spesial. Kira-kira apa sih Kak yang membuat spesial? Yang membuat Oskada Berbincang hari ini spesial adalah kita menggabungkan peringatan 2 hari besar nasional sekaligus. Yang pertama adalah Hari Olahraga Nasional yang diperingati pada tanggal 9 September 2021. Lalu ada juga Hari Radio Nasional yang diperingati pada tanggal 11 September. Kak Syahlum, seperti itu. Wah, ngomong-ngomong tentang Hari Radio Nasional, kalau tidak salah Kak Silvi ini salah satu anggota dari Radio SMK Negeri 2 Pacitan. Apakah betul seperti itu Kak Silvi? Iya benar sekali Kak Shalom. Jadi saya adalah salah satu anggota dari Radio SMK Negeri 2 Pacitan atau yang biasa kita kenal sebagai Rasda. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih Kak Silvi ini kok bisa tertarik untuk bergabung di Rasda? Sebenarnya kalau tertariknya itu karena saya memang mengincar Rasda dari SMP Kak Syahlum. Wow. Saya itu anaknya dari kecil itu kepo sama banyak hal, ingin tahu dan selalu tanya kepada orang-orang. Karena itu mungkin passion saya memang di bidang public speaking, dan ketika saya melihat Rasda seperti saya melihat, wah kayaknya peluang besar banget nih saya bisa mengembangkan public speaking saya bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman Kak Syahlum, dan saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Wah, hebat banget. Terkait dengan pengalaman, pengalaman apa saja sih Kak yang Kak Silvi dapat ketika sudah bergabung di Rasda? Wah kalau pengalaman sebenarnya tuh banyak banget Kak Syahlum. Tentunya. Tapi kalau yang paling memorable itu ketika saya mengikuti Menvision Podcast Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Petra di Surabaya. Ketika itu waktu itu adalah waktu pertama saya membuat podcast perdana, dari mulai isi podcast, lalu bagaimana cara saya bisa menyampaikan isi podcast tersebut kepada para audiens Kak Syahlum. Lalu ketika vaksinasi massal yang digelar di SMK Negeri 2 Pacitan baru-baru ini Kak Syahlum, Ya, Kak Silvi. saya berkesempatan untuk terjun mandiri sendiri, only one and only, ke lapangan untuk mewawancarai langsung perwakilan dari Dinas Kabupaten Pacitan dan juga dari tenaga kesehatan yang memang terjun dan terlibat di dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Wah, hebat banget Kak Silvi ini. Kemudian apakah Kak Silvi memiliki pesan atau kesan kepada adik-adik kelas 10 yang sekiranya masih ragu untuk join bergabung di Rasda Radio SMK Negeri 2 Pacitan? Baik, untuk adik-adik kelas 10 terutama di SMK Negeri 2 Pacitan ya, kalian pastinya kalau ingin mengembangkan skill public speaking kalian, ingin mendapatkan banyak pengalaman dan ingin bertemu dengan orang-orang hebat kalian, boleh banget untuk join di Radio SMK Negeri 2 Pacitan. Wah Kak Syahlum, kayaknya kita udah cukup banyak ya Kak bahas tentang radio-radio. Kayaknya kurang lengkap nih Kak kalau kita enggak membahas hal yang satu lagi. Kan tadi saya bilang Hari Radio Nasional dan Hari Olahraga Nasional. Apalagi Kak Syahlum tahu kan kalau olahraga itu adalah salah satu kebanggaan Indonesia yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Kak Syahlum tahu kan Indonesia baru saja membawa medali-medali dari Tokyo Olympic 2021. Tentu saja dong Kak, pastinya yang diperoleh dari bulu tangkis ganda putri Grecia Gracia Poli. Iya, kemudian dengan Kak
Aprilia Rahayu, Rahayu. dan juga Kak Antoni Sinisuka yang berhasil membawa medali dari tunggal putra juga. Dan ada beberapa atlet angkat besi lain Kak Syahlum yang mendapatkan Betul medali. banget Kak Silvi, yaitu Kak Kak Windy Cantika Aisyah yang mendapatkan medali dari angkat besi putri 48 kg. Wah, keren sekali. Kita harus mengapresiasi atlet-atlet tersebut. Jadi Kak Syahlum kan tadi saya bilang ya, beliau atlet-atlet terkeren ini membawa nama Indonesia ke kancah internasional walaupun Iya Kak dalam Silvi. situasi pandemi. Kayaknya cocok banget sama tema kita hari ini ya Kak Syahlum. Bener banget Kak Silvi. Pandemi dan olahraga. Ya, Kayaknya temanya apa sih Kak Syahlum? tema kita pada hari ini adalah Perami. Peran olahraga dalam pandemi. Wah, tapi kalau kita bahas olahraga terus cuma berdua kayaknya kurang lengkap Kurang ya Kak kurang Syahlum. asik juga ya Yes, Kak. kurang asik. Makanya kita kali ini menghadirkan dua bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa yang akan menemani saya dan Kak Syahlum untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Siapa Kak Syahlum? Langsung saja kita sambut Kak Yuliana Nur Hikmah dan Kak Puspa Andriana. Silahkan Kak. Wah, cantik-cantik sekali, putih-putih biru. Selamat Selamat datang, datang. Kak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi mungkin para audiens di ruangan ini atau mungkin pemirsa di rumah, kalian pasti kepo dengan siapa sih sebenarnya Kak Yuliana dan Kak Puspa ini. Jadi mereka berdua adalah alumni dari SMK Negeri 2 Pacitan yang memang sangat-sangat berprestasi di bidang olahraga. Tepatnya di olahraga apa Kak Syahlum? Untuk Kak Yuliana ini berprestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kemudian untuk Kak Puspa, beliau berprestasi dalam bidang olahraga bola voli. Wah, keren sekali. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, kenapa sih Diana dan Kak Puspa ini tertarik di bidang olahraga, khususnya bulu tangkis dan bola voli. Mungkin Kak Yuliana dulu boleh jawab. Ya. Jadi menurut saya ya, pengalaman saya kenapa kok suka sama olahraga di bidang bulu tangkis. Mungkin karena pertama kali saya mengenal olahraga itu yang paling terkenal di daerah saya itu bulu tangkis. Jadi langsung punya rasa, oh ini bagus ya mungkin gitu. Jadi Dikembangkan. iya. Jadi sejak dari SD sampai sekarang itu yang saya tekuni ya di bidang bulu tangkis itu sendiri. Iya, terima kasih. Kalau untuk Kak Puspa bagaimana Kak? Kalau menurut saya tertarik dengan bola voli itu udah gimana ya, hobi. Udah hobi dari kecil, terus dari keluarga juga keluarga voli. Wah, keluarga. Ya. Jadi dari kecil udah diajari voli seperti apa. Lalu Kak Puspa dan Kak Yuliana ini kan menjuarai banyak sekali turnamen-turnamen dan pertandingan. Apakah ada momen kejuaraan yang paling memorable, yang paling diingat oleh kalian dan boleh tahu kenapa momen itu menjadi momen yang paling berharga? Mungkin dari Kak Puspa dulu silahkan. Kalau untuk pengalaman di SMK 2 itu, saya sering mengikuti lomba-lomba, banyak sekali. Kalau di tingkat kabupaten, insya Allah juara. Tapi kalau di tingkat provinsi, sampai berapa ya? Babak penyisian aja. Soalnya kalau gimana ya, Pacitan itu sama luar kota itu bedanya jauh banget gitu. Beda jauhnya itu dari segi apa saja Kak kalau boleh tahu? Kayak segi fisiknya tinggi, Oh. tetap kalah itu dari luar. Dari segi pelatihannya apa juga berbeda? Maksudnya dari segi kemampuan dan lain sebagainya? Pasti, kemampuannya pasti. Kalau di sini tuh ya latihannya tetap beda. Kalau di sana itu setiap hari latihan fisik seperti itu. Kalau di sini kan latihan hanya latihan di sekolah sama di klub-klub biasa aja gitu. Oh, seperti itu. Lalu untuk Kak Yuliana bagaimana Kak? Ya sama kakaknya tadi, tapi kalau di bidang bulu tangkis itu insya Allah kalau di kabupaten emang sering dapat juara 1, 2 itu. Tapi pernah mengikuti FLS 2N di Surabaya itu
Pacitan cuma sampai 6 besar saja, belum bisa ke babak yang lebih baik lagi. Tapi itu udah keren banget loh Kak, bisa membawa nama Pacitan sampai ke 6 besar di Jawa Timur. Iya. Pengalamannya di waktu FLSN itu gimana? Menurut saya itu seneng banget ya, soalnya udah diberi bisa kesempatan pergi ke sana, dapat ilmu baru, dapat teman baru, iya pengalaman itu ya. Apalagi kalau misal bisa ke babak selanjutnya yang lebih baik lagi, mungkin ilmu yang didapat itu juga lebih banyak lagi. Kak Syahlu mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Saya ingin bertanya ke Kak Puspa. Kak Puspa ini untuk di tim bola voli di bagian apa ya Kak? Poster atau mungkin? Kalau saya di bagian spike. Wah, Spike. keren banget sih Kak. Aduh Kak, saya insecure Kak. Lalu apakah ada tips dan saran mungkin kepada adik-adik yang saat ini masih menekuni bidang olahraga agar bisa berprestasi seperti Kak Puspa dan Kak Yuliana? Ya, mungkin Kak Yuliana silakan. Kalau tips itu yang pertama itu kemauan ya. Kalau kita mau mencapai tujuan apapun, kalau nggak punya kemauan kan juga nggak ada gunanya gitu loh. Yang pertama itu kemauan, dan yang kedua itu usaha. Apapun yang didampingi dengan usaha dan berdoa pastinya, itu pasti hasilnya memuaskan gitu loh. Jadi apapun yang dicita-citakan adik-adik sekarang, yuk diusahain terus berdoa yang pasti. Jangan males-malesan, karena soalnya mungkin olahraga itu bagus gitu loh, bukan hanya buat prestasi aja, tapi buat kesehatan tubuh kan juga bagus gitu. Kak Yuliana, bawa Kak Puspa. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Yuliana ya. Tips untuk meraih prestasi itu ya kita harus taat beribadah utamanya. Ya itu tadi kemauan, usahakan, kalau tidak tanpa doa tidak akan tercapai. Tetap semangat, kemauan harus diutamakan itu aja. Di masa pandemi seperti ini, apakah dalam kegiatan berolahraga Kak Puspa dan Kak Andrani ini masih aktif begitu? Kalau saya, alhamdulillah masih aktif. Cuma latihan-latihan aja. Biasanya kan kalau tidak ada pandemi, itu alhamdulillah ya ada istilahnya event tarkam, antar kampung seperti itu. Di BON lah intinya seperti itu. Ya. Kalau untuk Kak Yuliana bagaimana Kak? Iya, sama aja. Kalau saya itu di masa pandemi seperti ini, menurut saya itu olahraga itu paling penting, soalnya buat jaga imun juga ya. Jadi olahraganya di masa pandemi itu bukan buat prestasi, tapi buat menjaga kesehatan sendiri aja gitu menurut saya. Lalu apakah ada perbedaan yang Kak Yuliana dan Kak Puspa rasakan ketika mungkin berolahraga sebelum pandemi dan ketika pandemi ini berlangsung? Perbedaannya apa saja Kak? Kalau saya perbedaannya ya Kak, kalau sebelum pandemi itu kan voli terus menerus ada. Kalau ini ya enggak ada, sepi gitu. Vakum ya Kak? Iya vakum, cuma latihan-latihan aja. Untuk Kak Yul. Kalau saya ya sama aja, kayak gimana ya, perbedaan tuh banyak banget. Semisal kalau kita biasanya kalau di nggak pandemi kan olahraga sampai jam berapapun lamanya, sampai kapanpun kan nggak ada yang membatasi ya. Tapi kalau sekarang kayak 1 jam gitu aja udah disuruh berhenti, soalnya kan jaga jarak juga gitu loh. Jadi kayak semisal kalau event juga nggak ada, terus cuma buat olahraga aja gitu. Toh itu pun juga dibatasi. Sayang sekali ya Kak. Iya beneran. Lalu apakah ada mungkin tips atau saran Kak agar kita bisa tetap berolahraga dan olahraga itu bisa maksimal di era pandemi seperti ini? Kalau menurut saya ya, sarannya itu yang pertama jangan males dulu gitu loh. Kalau apapun, kalau kita udah males duluan kan mau ngapa-ngapain aja juga males gitu. Harus ada semangat gitu Iya, ya kalau Kak. ada ya intinya kalau ada kemauan pasti baru bisa gitu loh. Yang pertama jangan males. Terus kita kan masih remaja ya, jadi kayak semangatnya itu ya masih tinggi gitu loh. Jangan sia-siakan masa remaja kalian cuma buat handphone, main-main aja. Manfaatkan waktu kalian itu sebaik mungkin gitu loh. Salah satunya dengan cara olahraga. Olahraga pun itu juga menurut
kesenangan kalian sendiri. Misal kalau saya bulu tangkis ya, ikut bulu tangkis. Kalau Mbak Puspa volley gitu, buat jaga diri sendiri aja dah intinya. Juga kesehatan diri. Iya, iya, jaga imun. Untuk Kak Puspa bagaimana Kak? Untuk saran saya ya, untuk adik-adik tetap semangat, ikuti olahraga itu penting bagi kita gitu. Saat pandemi ini harus jaga imun juga gitu. Tapi untuk pertanyaan ini mungkin dari rekan-rekan audio dan dari saya pribadi ya. Kita ini kan remaja SMK, artinya ada banyak tugas daring dan tugas-tugas itu makin buat kita malas. Akhirnya kita cuma rebahan, duduk. Apakah ada cara agar kita bisa meningkatkan rasa semangat untuk berolahraga? Mungkin caranya itu gini. Kalau kita ya, semisal ingin melakukan sesuatu. Mungkin kita kalau lihat, misal kalau setiap hari itu habis daring kan capek gitu ya. Capek banget. Kalau menurut saya tuh kalau habis capek itu jangan malah rebahan gitu loh. Kayak rebahan itu bener sih ada manfaatnya, tapi kan nggak banyak gitu loh. Mending kita kalau semisal suka olahraga ya olahraga gitu. Caranya semisal kayak lihat orang yang di luar sana ngajak temen atau gimana biar rame. Kalau sendiri olahraga kan juga nggak asik gitu loh. Kalau menurut saya cara itu ngejak temen atau gimana gitu. Mengajak teman dan pastinya tetap Iya, mematuhi iya. protokol Iya. kesehatan. Kak. Untuk Kak Puspa, apakah setuju dengan Kak Yuliana atau punya jawaban sendiri? Ya sama sih Kak, setuju. Pokoknya intinya di saat pandemi ini kita harus jaga imun, olahraga itu penting bagi kesehatan kita juga. Wah, terima kasih, jawabannya sangat memotivasi dan menginspirasi ya Kak Syahlum. Pokoknya saja, tetap Kak. semangat buat adik-adik semua, raih cita-citanya. Gitu. Iya. Rekan-rekan semangat atau enggak ini? Terima kasih sekali ya untuk jawaban Kak Yuliana dan Kak Puspa. Kak Syahlum tahu nggak? Apa Kak Silvi? Kayaknya kita kurang lengkap nih kalau ngobrol cuma sama Kak Yuliana dan Kak Puspa. Kita punya satu lagi bintang tamu yang sangat-sangat spesial pakai telur 2 kayak martabak. Kayaknya siapa sih Kak Syahlum? Untuk bintang tamu spesial kita, langsung saja kita sambut Pak Bapak Johan Bapak Johan Triputranto selaku Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia. Silakan. Oke, monggo Pak, silakan. Wah, selamat pagi Bapak. Kayaknya fresh sekali hari ini ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya dan Kak Syahlum. Pasti Bapak sibuk sekali ya Pak akhir-akhir ini. Kesibukannya apa saja Pak kalau boleh tahu? Ya, setiap hari saya berdinas di Puskesmas Bondosari. Sekaligus sebagai penanggung jawab Wisma Atlet yang ada di Pacitan. Seperti itu. Keren sekali Pak. Lalu untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Cabang Pacitan sendiri, Ya. kegiatannya akhir-akhir ini apa ya Pak? Oke, untuk kegiatan di tahun 2021 ini di masa-masa pandemi ya, masa-masa yang cukup sulit tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kalau kita melihat di negara-negara Eropa, kemarin Piala Eropa, kemudian Liga Inggris juga sudah mulai, itu memang di sana sudah sedikit lebih longgar karena memang cakupan vaksinasinya cukup tinggi ya. Tapi kalau di Asia, kemarin kita melihat di Olimpiade Jepang, juga belum seperti yang di Eropa, karena cakupan vaksinasinya juga belum begitu tinggi, dan itu sama dengan yang ada di Indonesia. Tentu itu berdampak, akan tetapi terus tidak boleh dong kita tidak berprestasi, tidak boleh dong kita tidak berolahraga. Benar seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi bahwa olahragalah yang bisa meningkatkan imunitas kita. Olahragalah yang bisa membuat hormon-hormon, kalau orang
Jawa bilang hormon awet muda namanya. Iya. Oh, pantesan Bapak ini sangat awet muda kayaknya. Rutin sekali untuk berolahraga ya, Pak. Ya, itu yang sangat membantu kita untuk setidaknya pede menghadapi pandemi ini, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di tahun 2021 ini kebetulan kita ada kompetisi online maupun offline dari cabur catur, kemudian volley, bridge dan renang. Alhamdulillah kita dapat 3 emas, 2 perak dan 3 perunggu di tahun Wah, keren sekali. Lalu ketika kegiatan tersebut berlangsung, Pak, apakah ada kendala-kendala yang terjadi akibat pandemi ini atau mungkin kendala lain, Pak? Ya, tentu persiapan ya, karena memang kita belum terbiasa dengan event-event lomba offline ya, seperti catur sama bridge kan offline ya, online. Jadi salah satunya ya sinyal dan seterusnya, kemudian latihan pralombanya juga banyak kendala, terus kemudian untuk yang lain-lain saya rasa bisa disiasati dengan waktu dan protokol kesehatan yang ketat. Alhamdulillah ya dapat berprestasi walaupun di situasi yang serba sulit seperti ini. Terima kasih Bapak, jawabannya benar-benar sangat menginspirasi. Mungkin rekan-rekan yang masih malas untuk berlatih olahraga karena alasan pandemi dan lain sebagainya, kenyataannya Pacitan masih bisa berprestasi di dalam bidang olahraga walaupun pada masa pandemi seperti ini. Lalu Bapak bagaimana tanggapannya mengenai keluhan-keluhan remaja di Pacitan yang kayaknya sangat merindukan euforia pertandingan, lalu juga euforia turnamen olahraga. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tentu semuanya merindukan itu. Saya juga. Tentu saja. Kita sudah ya 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya di situasi yang seperti ini. Tentu harapannya dari adik-adik ini semualah calon-calon pemimpin masa depan. Saya sangat terkesan dengan adik-adik yang suka di organisasi, terutama organisasi apapun itu, karena dengan ini akan menumbuhkan mental dan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Nah, dari adik-adik inilah harapan kami semua bisa menjadi role model di keluarga masing-masing untuk memberikan informasi yang benar berkaitan dengan situasi COVID-19. Bagaimana cara kita segera lepas dari pandemi ini, bagaimana vaksinasi itu bisa berjalan dengan sukses, bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan dengan baik. Hanya itu kuncinya, vaksinasi 3M. Kalau itu bagus, ya insya Allah tidak sampai 2022 kita sudah lepas dari pandemi. Amin. Semoga kita cepat lepas dari pandemi. Ya. Lalu untuk kedepannya, Komite Olahraga Nasional Indonesia Cabang Pacitan sendiri apakah memiliki rencana atau mungkin program kerja baru terkait menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang seperti ini? Baik, di situasi pandemi kali ini dalam waktu dekat kita akan ada kegiatan Haornas ya, tanggal 9 September. Kita akan melakukan kegiatan tes fisik ya, setidaknya tes fisik bagi atlet-atlet yang ada di Kabupaten Pacitan. Kemudian di bulan ini, di tahun ini juga kita kemungkinan akan mengirimkan salah satu atlet angkat besi di Qatar ya, di Jeddah junior. Mudah-mudahan juga bisa mengharumkan nama Pacitan dan Indonesia. Dan tentunya di tahun 2022 yang akan datang akan ada Porprov. Tentu di sisa waktu yang sedikit ini kita akan genjot untuk push untuk persiapan Porprov 2022 itu.
Lalu untuk persiapannya sendiri, kegiatan tersebut sudah sampai mana Pak? Sudah berapa persen Pak? Ya, sejauh ini tetap latihan-latihan kita lakukan, pembinaan-pembinaan cabur, juga atlet-atlet yang berpotensi, karena memang dengan sisa waktu yang sedikit ini harus kita benar-benar manfaatkan untuk capaian medali yang kita raih di tahun Porprov sebelumnya akan lebih baik di tahun 2022 seperti itu. Kak Syahlum mungkin ingin bertanya kepada Bapak Johan. Untuk pertanyaan saya, apakah remaja di Pacitan ini bisa terlibat dalam kegiatan KONI? Oh, sangat bisa sekali. Bahkan kemarin kita di tahun 2020 pernah mengadakan Forcup ya. Forcup itu jadi dari kecamatan-kecamatan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk kita adakan kompetensi. Seperti itu. Jadi rencana kami ke depan akan menggandeng kecamatan-kecamatan, jadi daerah mana yang mempunyai potensi, kan yang tahu itu daerah ya, wilayah terutama desa ya. Oh, mungkin di daerah Blok Barat itu potensinya angkat besi, oh Blok Timur nanti voli dan seterusnya. Nah, pembinaan-pembinaan itu juga tentu melibatkan dari sekolah, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan harapannya sekarang kan prestasi olahraga itu mempunyai daya tarik ya, luar biasa daya tariknya. Bahkan perjuangan tentu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau atlet yang berprestasi tentu akan mendapatkan bonusnya luar biasa sekarang. Oke. Bahkan akses pendidikan juga sangat mudah. Jadi ketika adik-adik ini berprestasi di salah satu cabur, apapun itu caburnya, tentu akses untuk pendidikan di perkuliahan kan juga ada kuota untuk atlet-atlet yang berprestasi seperti itu. Jadi memang ada penghargaan tentu. Saya rasa Pacitan banyak potensi-potensi yang mutiara-mutiara yang akan ditemukan di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Terima kasih Bapak, jawabannya Terima kasih, sangat luar Bapak biasa. Rizal. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Pacitan itu sebenarnya punya mutiara-mutiara, namun mutiara tersebut kayaknya masih belum nampak di permukaan, perlu kita gali lebih dalam lagi ya Pak. Apakah ada cara untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi mungkin, tapi pelatihannya seperti mungkin atlet tersebut memang memiliki potensi, namun potensi tersebut tidak bisa nampak di permukaan Bapak, karena mungkin wilayahnya yang beliau itu terpelosok, atau mungkin karena kendala di sekolahnya tidak memfasilitasi. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Ya. Jadi kemarin kita juga sudah punya roadmap yang cukup bagus, kami rasa bahwa nanti atlet-atlet yang punya bakat, mutiara-mutiara yang terpendam itu akan kita advokasi untuk sekolah di misalkan di kota ya, di kabupaten, dan sekolah tersebut ada sebuah olahraga unggulan. Mungkin kalau di SMKN 2 nanti bisa voli, mungkin di sekolah yang lain atau SMA yang lain mungkin ada bridge atau catur atau renang. Nah, itu kita kumpulkan. Jadi pembinaannya melibatkan sekolah. Jadi dari berbagai sektor swasta, pemerintah daerah, KONI sendiri, dan tentu dukungan orang tua siswa ya, itu kalau kita kolaborasikan tentu akan menghasilkan itu tadi mutiara-mutiara yang harus kita angkat seperti itu. Terima kasih jawabannya, inspirasi dan membuka wawasan baru buat saya dan Kak Syahlum, mungkin juga dan para audiens. Kak Syahlum, Iya Kak Silvi. kayaknya kita udah cukup banyak ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak alumni. Mungkin dari audiens kayaknya muka-muka ingin bertanya. Silahkan, dipersilakan untuk Ada yang yang ingin bertanya bertanya. dengan kakak-kakak alumni Bisa dan mengangkat dengan Bapak tangan. Johan. Silahkan mengangkat tangan. Kemudian
menyebutkan nama. Nggih, silakan. Wah, Nggih, silakan Kak. antusias Mungkin yang di sekali. depan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Asmara Yudha Rastri Kusuma. Pada kali ini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kakak-kakak alumni SMK Negeri 2 Pacitan. Nah, kira-kira bagaimana Kak cara mengembangkan sebuah hobi itu agar bisa menjadi prestasi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Asmara atas pertanyaannya. Silahkan mungkin Kak Yuliana atau Atau Kak Kak Puspa Puspa. dulu yang menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Asmara Asmara. Yuda. Mas Asma. Asmara. Asmara. Untuk itu yang penting kita kemampuan ya Mas ya. Kemampuan kita, kemauan kita itu harus semangat lah intinya gitu. Kita ikuti apa yang kita mau dan terus usaha dengan doa itu tadi. Seperti itu Mas. Mungkin untuk Kak Yuliana. Kalau menurut saya sama ya. Jadi apapun yang kita inginkan, kita pasti diawali dengan kemauan. Jadi kalau kita memang mempunyai kemauan, ya terus kejar aja kemauan kita itu apa gitu loh. Nanti misal kita udah menetapkan, oh kemauan kita itu di bidang ini ya gitu. Ya udah yang kamu pelajari ya Yang ditekuni. Iya, yang ditekuni itu di bidang itu aja dulu, jangan menekuni bidang lain. Ibarat kata satu tujuan gitu aja. Bagaimana Kak Asmara jawabannya? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada audiens lain yang ingin bertanya. Silahkan. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syahlum dan Kak Silvi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teta Yusa Putri. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Johan. Sebenarnya latar belakang dari pendirian KONI sendiri itu apa ya Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, Dek Putri ya. Teta, Pak. Teta, bisa dipanggil Teta, Bapak. Teta, Dek Teta, ya. Jadi KONI itu adalah sebuah organisasi independen ya, dia independen, mitra dari pemerintah Kabupaten Pacitan atau pemerintah kabupaten kota yang lain. Di bawah KONI kan ada KONI pusat yang ada di Jakarta, kemudian ada KONI wilayah yang ada di Surabaya, kemudian baru ke kabupaten atau kota lah. Tujuan dari dibentuknya KONI adalah induk dari organisasi seluruh cabang olahraga apapun itu. Jadi seluruh cabang olahraga itu berada di bawah pembinaan, kemudian pengaturan strategi, kemudian penemuan bibit-bibit unggulnya itu semua di bawah organisasi induknya ya KONI itu. Seperti itu, Dek. Jadi tujuannya adalah untuk selain mengolahragakan masyarakat ya, juga memasyarakatkan olahraga dan akhirnya membuat sebuah prestasi. Keren sekali. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Sebuah bisa dibilang peribahasa yang sangat-sangat bisa masuk ke dalam otak dan bisa kita gunakan untuk daily life atau kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Kak Teta untuk jawabannya? Alhamdulillah sangat menjawab rasa keingintahuan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir dari audiens, ada yang ingin bertanya? Oh, silakan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan bertanya kepada Kak Salim dan juga Kak Silvi. Baik, kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Johan selaku Wakil Ketua Umum KONI. Saya ingin bertanyakan, Bapak tadi menyampaikan bahwa di era-era seperti ini masih ada prestasi yang dicapai dari Kabupaten Pacitan. Nah, tentunya di era pandemi seperti ini, pembinaan dan juga peningkatan prestasi akan berbeda daripada
sebelum pandemi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana proses pembinaan dan juga peningkatan prestasi di atlet Kabupaten Pacitan, Pak. Terima kasih. Baik, tentu untuk atlet kita sepenuhnya menyerahkan ke cabang olahraga ya. Misalkan ada dari PSSI lewat Perspepa atau kemudian dari panahan, kemudian dari catur, kemudian dari renang dan seterusnya. Tugas KONI adalah selalu melakukan follow up bagaimana kegiatan itu berlangsung. Kemudian ketika ada persiapan kompetisi di tingkat provinsi, bagaimana persiapan atletnya, bagaimana strateginya, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun memang kendalanya adalah ketika kasus-kasus COVID meningkat, tentu kegiatan-kegiatan latihan dan seterusnya tentu juga sedikit terganggu ya. Bahkan kemarin kompetisi Liga 3 ya, Liga 3 juga sempat ditunda dan seterusnya. Liga sepak bolanya itu kan sempat ditunda dan seterusnya. Jadi ketika ada kesempatan tentu akan kita push, kita menyesuaikan dengan kondisi level-level dari PPKM tersebut. Tapi ketika kondisinya lagi tinggi-tingginya seperti di bulan Juni, Juli, bahkan awal Agustus kemarin, tentu kita juga harus sedikit falling down seperti itu. Tapi tetap terus kontinuitas dari sebuah latihan tentu tetap kita lakukan. Seperti itu, Mas. Bagaimana, Kak? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak Johan. Terima kasih Bapak Johan dan kakak-kakak alumni yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan audiens. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya dan Kak Syahlum adalah apa ada kata-kata motivasi yang ingin Bapak Johan dan kakak-kakak alumni sampaikan kepada bukan hanya remaja-remaja di SMKN 2 tapi seluruh remaja di Pacitan. Apakah ada kata-kata motivasi? Silakan. Kalau saya mungkin gini, kita jadi remaja yang masih kuat, yang masih mempunyai semangat yang tinggi, tolong jadi remaja yang disiplin. Karena salah satu kata kunci dari kesuksesan itu adalah kedisiplinan. Cukup, itu saja. Kemudian untuk Kak Buspa, silakan. Untuk saya pesan untuk remaja yang di Pacitan, tetap semangat, itu aja. Terus ikuti apa yang kalian mau agar apa yang cita-cita kalian tercapai, itu aja. Silakan Pak. Kalau dari saya secara pribadi explore kemampuan terbaik, explore potensi-potensi yang ada di diri adik-adik semua, karena Allah itu menciptakan manusia itu unik. Potensi-potensi tersembunyi itu pasti ada kelebihan. Itu harus adik-adik bisa explore. Banyak tokoh-tokoh nasional, bahkan presiden pun lahir dari Pacitan. Tentu memang Pacitan punya potensi-potensi yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Pacitan. Banyak atlet-atlet nasional yang lahir dari kota Pacitan. Jadi itu adalah sebuah motivasi, eksplorasi kemampuan terbaik adik-adik. Jangan takut untuk gagal. Seperti itu. Ya, tokoh-tokoh nasional itu adalah motivasi kita semua. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Johan. Terima kasih Bapak Johan dan kakak-kakak alumni yang telah memberikan kata-kata motivasi. Syahlum, Iya Kak Silvi. kayaknya kita sudah mendekati akhir dari Oskada berbincang pada pagi hari ini. Padahal seru-serunya loh. Iya, seru-serunya. Kami ucapkan terima kasih kepada dan juga kedua kakak alumni yang sangat cantik pada pagi hari ini yang telah menemani saya dan Kak Syahlum di Berbincang.
Cek. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di mikrofon. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Oskada berbincang pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan audiens yang sudah bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube OSIS SMK Negeri 2 Pacitan atau Oskada. Dan saya mengingatkan ketika proses syuting ini berlangsung, kami melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terima kasih sekali lagi Bapak, terima kasih ya Kak Yuliana, Kak Puspa, saya Silviananta, dan Saya Syahlum Nela Soraya, pamit undur diri. sampai jumpa di Oskada Berbincang episode berikutnya. Terima kasih.